Halo, kembali lagi dengan saya Pirami Jahra. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan MTCNA tentang IP address dan subnetting. Di IP address dan subnetting ada beberapa cakupan materi, yaitu yang pertama pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan private, yang ketiga class pool dan classes addressing, yang keempat kasus subnetting pertama, yang kelima kasus subnetting kedua, yang keenam kasus subnetting yang ketiga, terus yang ketujuh konsep blok subnet, yang kedelapan IPv4 delivery type, yang kesembilan konsep switch dan router. Nah, mari kita masuk ke materi yang pertama. Yang pertama, pengenalan IP address dan subnetting. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired atau wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Yang kedua, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP classes yaitu ada A, B, dan C yang sudah diatur. Seterusnya ada materi yang kedua, yaitu IP address public dan private. Yang pertama, singkatan IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses di mana saja. Jadi misalkan kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Yang kedua, alamat IP privat bisa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal Network Address Translation, atau bisa disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya ada class pool dan classes addressing. Nah, kalian bisa lihat di sini ada gambar. Ini ada IP address privat, alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal atau LAN. Kalau IP address public, alamat IP yang digunakan secara global di internet, contoh public DNS Google 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Nah, kalian bisa dilihat contohnya di sini. Seterusnya kita masuk ke kasus subnetting yang pertama. Di kasus subnetting ada beberapa materi, yaitu prefix yang sesuai, ada subnet mask, IP network, IP broadcast, range, IP yang bisa digunakan. Di sini ada kasus subnetting yang pertama. Di dalamnya ada prefix dan subnetting, yaitu sama, fungsinya menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang kedua IP network, yaitu tanda alamat pada suatu jaringan. Kalau yang ketiga itu IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN tersebut. Yang keempat ada range IP yang bisa digunakan. Masuk ke kasus yang pertama, yaitu kita akan mencari prefix. Sebelum kita mencari prefix, kita harus mengetahui berapa pangkat berapa yang lebih dari 12. Kebetulan di sini 2 pangkat 4
yaitu 16. Jadi kita masukkan ke sini ini sebagai port 32 kurangi 4 sama dengan 28. Jadi slice yang bisa digunakan itu 28. Kalau total IP yaitu 2 pangkat 32 kurangi 28 sama dengan 2 di pangkat 4 sama dengan 16. Kalau subnet mas yaitu 256 dikurangi yang ini 16 sama dengan 240. Seterusnya IP network dan IP broadcast, yaitu yang IP network 0, 16, 32. Terus yang IP broadcast yaitu 15, 31, 47. Kenapa yang IP broadcast bisa 15, 31, 47? Yaitu kita kurangi dari 16 kurangi 1 sama dengan 15, 32 kurangi 1 sama dengan 31. Nah, kalau 47 yaitu dikalikan ya teman-teman. Ini dikalikan segini. Terusnya ke kasus subnetting yang kedua. Nah, pengerjaannya sama saja kayak yang tadi, yaitu ini mah yang kelas A, prefiksnya 32 dikurangi 6 sama dengan 26 slice-nya. Total IP-nya 2 dalam kurung 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Subnet mask-nya 256 dikurangi 4 dikurangi 6 4 sama dengan 192. IP network-nya 064128192. Kalau IP broadcast-nya 63127.191. Nah, ini sama kayak yang tadi dikurangi 11. Seterusnya kasus subnetting yang ketiga. Ini kelas C. Nah, di sini juga kita cari perpangkatan 2 pangkat berapa bisa menghasilkan 128, yaitu 2 pangkat 7. Prefiksnya 32 kurangi 7 sama dengan slice 25. Total IP 2 dalam kurung 32 kurangi 25 sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 128. Subnet mask 256 kurangi 128 sama dengan 128. Nah, ini contoh subnet mask-nya yaitu 192.168.1 per slice. Terus IP network-nya yaitu 0, 128, 256. IP broadcast-nya 127, 255. Seterusnya ada konsep blok subnet. Nah, di konsep blok subnet ada beberapa materi, yaitu ada beberapa cakupan. Yang pertama IP network, yang kedua IP broadcast, yang ketiga diibaratkan seperti ruangan, yang keempat setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Yang kelima, kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet. Nah, ini contohnya ya. Terus ada IPv4 delivery type, yaitu yang pertama unicast atau bisa disebut one-to-one communication. Yang kedua multicast bisa disebut one-to-many communication. Yang ketiga broadcast bisa disebut one-to-all communication. Terusnya ada konsep switch dan router. Nah, kalau konsep switch yaitu mengkoneksikan perangkat yang satu network. Kalau router
mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Ini contohnya. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.